Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Ananda semua, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian masih semangat ya dan sehat selalu. Guru harapkan kalian sudah siap untuk menerima video pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1-3. Sudah siapkah kalian untuk menerima video pembelajaran hari ini? Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, muatan matematika. Siswa dapat menyelesaikan soal terkait pembagian. Yang kedua, muatan PPKN. Siswa dapat menyebutkan aturan di tempat wisata. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia. Siswa dapat menuliskan makna dari suatu kata. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu layang-layang ya. Apakah kalian sudah pernah dengar lagu layang-layang ini? Kalau belum, silahkan kalian dengarkan ya. Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, itu tadi lagu layang-layang. Bisa kalian nyanyikan kembali ya. Nanti bersama ayah bunda dan juga keluarga kalian yang lain. Selanjutnya, perhatikan percakapan berikut ini. Sini ada Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Kita lihat yuk percakapan mereka. Ya, Siti berkata, aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Kemudian Benny pun berkata, bagaimana hasilnya? Dan Siti menjawab, bagaimana kalau kita coba? Kemudian Benny berkata, wah, ide yang bagus. Nah, selanjutnya Siti berkata kepada Benny, nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Kalau 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya? Iya, betul Benny. Kita coba contoh yang lain yuk. Nah, sebelum kita mencoba contoh yang lain, perhatikan di sini anak-anak ya. Di sini Siti mengatakan kalau 6 dibagi 6, 6 dibagi 1 itu sama dengan 6. Jadi, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya ya, bilangan berapa? Kita ambil bilangan berapa? Kita ambil bilangan 2. Bilangan 2 dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan 2 dibagi 1, maka hasilnya 2. Jadi suatu bilangan
Suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan berapapun apabila dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sekarang kita coba contoh yang lain ya. Nomor 1, kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Bagaimana penyelesaiannya? Ya, 5 dibagi 1. Kok 1 Bu Guru? Ya, 1 ini adalah Benny dan 5 ini adalah layang-layangnya. Jadi Benny akan mendapatkan 5 layang-layang. Oke, nomor 2. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Yuk kita selesaikan bersama-sama ya. Jadi penyelesaiannya 7 dibagi 1. 7 ini adalah 7 gulung benang dan 1 ini adalah Benny. Karena Benny hanya sendiri maka 1. Jadi 7 dibagi 1 sama dengan 7. Jadi Benny akan mendapatkan 7 gelang benang ya. Oke, diingat-ingat ini anak-anak ya. Suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Tuh, kita lanjutkan ya. Perhatikan lanjutan percakapan sebelumnya. Jadi ini adalah percakapannya Benny dan Siti selanjutnya. Nah, Siti berkata, ada satu lagi yang aku temukan. Kemudian Benny menjawab, wah hebat. Apakah itu? Di sini Siti menyampaikan kepada Benny. Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang. Yaitu aku, Mei, Danu, Dayu, Rani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Nah, Benny kemudian menjawab, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali, jawab Siti. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Lalu Benny memuji Siti. Wah, Siti hebat ya. Jadi anak-anak diingat kembali ya. Jadi kalau di sini ada 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1 ya. Jadi berapapun bilangannya, apabila dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Misalkan 2 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Bagaimana kalau 5 Bu? 5 dibagi 5 hasilnya 1 ya. Jadi suatu bilangan bila dibagi bilangan itu sendiri maka hasilnya adalah 1. Sekarang kita lihat contohnya. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 ponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Kita selesaikan dulu ya. Jadi 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi masing-masing keponakan Benny akan mendapatkan 1 gulung benang ya. Karena 7 dibagi 7 itu adalah 1. Bagaimana kok bisa Bu Guru? Ya, karena 7 dikurangi 7 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0 lah. Berapa ini 7-nya? 1. Maka di sini ada 1. Oke, sekarang nomor 2. Nih, ayah Benny memiliki 2 pelampung. Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny. Maka 2 dibagi 2 sama dengan
1. Jadi berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni? Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ingat ya anak-anak ya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Jadi kalau ada bilangan kembar yang dibagi itu hasilnya 1. Ini kita anggap saja ini adalah kembar ya, jadi bilangannya sama, maka hasilnya 1. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Nah sekarang kita lihat, ayo mencoba. Kita mencoba ya. Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni akan membagikannya kepada kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Beni? Bagaimana penyelesaiannya? Ya, karena ayah memiliki 2 pelampung dan dibagikan kepada kakak sepupu Beni, berarti ini kakaknya 1, maka 2 dibagi, tanda bagi ya ini ya, tanda bagi titik 2 atas bawah, dibagi 1 sama dengan 2. Jadi kakak sepupu Beni mendapatkan 2 pelampung. Ya, lanjut nomor selanjutnya. Beni menemukan 4 ranting kayu. Beni membagikannya kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing? Yuk kita lihat penyelesaiannya. Nah, karena Beni mempunyai atau menemukan 4 ranting kayu dan dibagikan kepada 4 temannya, maka operasi pembagiannya atau kalimat pembagiannya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kok 4 Bu dibagi 4? Ya, karena Beni mempunyai 4 ranting kayu dibagikan kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Ingat tadi, suatu bilangan apabila dibagi dengan bilangan itu sendiri sama dengan 1. Jadi masing-masing teman Beni mendapatkan 1 ranting ya. Oke, mudah ya, mudah sekali. Baik, selanjutnya perhatikan kembali percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan Beni, Edo, dan Bu Guru. Ya, oke, kita lihat. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 bilangan itu. Bagaimana caranya Bu? Nah, kemudian Bu Guru menjelaskan. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi maksudnya gimana Bu? Jadi seperti ini ya. 72 dibagi 9 dibagi 2. Jadi kita membagikannya sebanyak 2 kali ya. Ada 3 bilangan. Nah, tuh ya, kita membaginya ada 2 kali. Nah, bagaimana cara membaginya? Jadi 72 dibagi 9 kita bagi terlebih dahulu ya. Ini 72 dibagi 9 kita bagi terlebih dahulu. Hasilnya 8 ya. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita masih punya 1 lagi. Nah, Bu Guru beri warna berbeda. Kita masih memiliki 1 lagi. Ini ada 2 di sini. Maka hasil 8 ini
kita bagi dengan 2, maka hasilnya berapa? 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 itu sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya kita mendapatkan 4 ayunan dalam setiap baris. Jadi kalau ada bilangan pembagian yang dibagi secara berurutan, maka yang dibagi adalah yang depannya terlebih dahulu dibagi, baru nanti kalau sudah mendapatkan hasilnya maka dibagi dengan bilangan selanjutnya. Sekarang contoh lain. Yuk kita lihat contoh lain. Di sini ada 14 dibagi 7 dibagi 2. Kira-kira berapa hasilnya ya? Yuk kita hitung bersama-sama. 14 dibagi 7. Masih ingatkah? Dengan pembagian berulang 14 dibagi 7. Maka yang di depan angka berapa? Betul, 14. 14 dikurangi berapa? Dikurangi 7, Bu. Baik, 14 kurangi 7 ada berapa ini? 7. Karena pengurangan berulang itu sampai mendapatkan hasil 0, maka ya ini kita harus mendapatkan hasil 0 atau belum? Belum, Bu Guru. Baik, sekarang kita kurangi berapa lagi? 7. Betul, 7 kurangi 7 0. Maka di sini sama dengan 0. Nah, dapat angka 7 berapa kita berarti di sini? 14 dibagi 7. Ya, 14 dibagi 7. Maka ada angka 7 berapa di sini? 1, 2. Maka di sini ada 2. Maka 14 dibagi 7 hasilnya 2. Selanjutnya ya, titik-titik ini adalah hasilnya 2 ini. Berarti kita tulis di sini 2. Nah, sekarang 2 dibagi 2. Ingat, bilangan suatu bilangan bila dibagi dengan bilangan itu sendiri maka hasilnya betul, pintar sekali, hasilnya adalah 1. Maka 14 dibagi 7 dibagi 2, hasil yang terakhir berapa? Betul, hasil yang terakhir adalah hasil yang terakhir adalah 1. Nah, mudah kan ya? Mudah sekali. Baik, sekarang kita membaca percakapan kembali ya. Nah, di sini hari ini kita lebih banyak membaca percakapan ya materinya. Yuk kita lihat. Nah, ini Beni bertemu dengan Dayu dan Lani. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Kemudian ya, ini ketemu ibu guru. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Kemudian Beni menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kemudian ada temannya yang menjawab, bertanya lagi, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Nah, kemudian Bu Guru menjawab, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah, dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Kemudian murid-muridnya menjawab hore ya, mereka senang karena mereka akan mempraktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah. Nah, dari percakapan yang sudah kita baca tadi,
maka ada aturan di tempat wisata atau pantai. Apa saja aturannya? Yang pertama, membuang sampah. Sampah ya, ini maksudnya membuang sampah. Maaf, ibu nulisnya salah. Ini maksudnya membuang sampah ke tempat sampah. Ya, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa atau orang tua. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Ini adalah aturan di tempat wisata atau di pantai. Nah, pastinya ada banyak lagi aturan-aturan yang lain, begitu pula di tempat wisata yang lain. Tidak hanya di pantai, tetapi tempat wisata yang lain juga pasti ada aturannya, dan kalian harus menaati aturan yang ada di tempat tersebut, tempat ketika kalian berwisata. Nah, oke, selanjutnya kita akan membaca teks berikut ini. Yuk kita baca bersama-sama ya. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, itu tadi adalah teks cerita tentang bermain di taman kota. Dalam teks tersebut ada beberapa kata ya, kita menemukan kata. Nah, mari kita diskusikan bersama tentang makna kata yang ada dalam teks. Yang pertama itu ada taman, yang kedua ada kota, yang ketiga ada ayunan. Nah, apa saja makna katanya? Yuk kita lihat bersama-sama. Kita lihat ya, ada kata taman. Maknanya apa ya kira-kira? Tahukah kalian? Sekarang kita diskusikan bersama. Makna kata dari taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga. Itu adalah makna taman. Bagaimana kalau makna kota? Siapa yang bisa menjawab? Ayo kita jawab bersama-sama. Iya, kota maknanya adalah tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Lapisan itu bukan kue lapis ya, maksudnya lapisan itu tingkatan masyarakat ya. Ada yang menjadi mungkin guru, ada yang menjadi perawat dan lain sebagainya. Jadi berbagai masyarakat. Bagaimana dengan ayunan? Iya, maknanya adalah mainan untuk berayun. Nah, itu tadi adalah makna kata dari teks yang sudah kalian baca. Sekarang siapkan buku paket kalian. Perhatikan tugas kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama itu ada matematika. Ayo berlatih halaman 154, 155, dan 171. Kemudian ada PPKN. Ayo berlatih halaman 162. Nomor 2, perhatikan ya.
karena di halaman 162 itu ada nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalian kerjakan yang nomor 2-nya saja dengan menyebutkan aturan-aturan lain saat berwisata di kebun binatang atau museum atau taman bunga. Pilih salah satu. Jadi kalian menyebutkan aturan lain, pilih salah satu. Boleh di kebun binatang, boleh di museum, atau di taman bunga. Ya, pilih salah satu saja. Kemudian yang ketiga, ini ada muatan bahasa Indonesia. Silahkan kalian berdiskusikan ya bersama dengan ayah bunda atau keluarga kalian yang lain yang menemani kalian belajar. Mungkin kalau di sekolah kalian bisa diskusikan bersama teman sebangku atau mungkin belakang bangku atau mungkin di depan bangku ya. Tetapi karena kalian belajarnya di rumah, maka silahkan diskusikan bersama ayah bunda atau keluarga kalian yang menemani kalian belajar. Nah, semuanya dikerjakan di buku paket ya, jangan lupa. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan marilah pembelajaran hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih kepada ayah bunda beserta keluarga yang lain yang sudah menemani Ananda belajar di rumah. Nah, selamat belajar, sehat selalu ya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.